Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Sarno Auto Service Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, Pak D akan sharing, kita akan diskusi terkait problem power window yang terjadi pada unit Honda Jazz VTEC ya, dengan problem keluhan di mana konsumen itu merasakan bahwasannya ketika mengoperasikan power window-nya, khususnya pada bagian penumpang depan sebelah kiri, itu dioperasikan dari suite penumpang itu tidak masalah. Tetapi ketika dioperasikan dari suite master suite atau suite posisi driver yang di sebelah kanan ya, itu terkadang bisa, terkadang tidak. Jadi kita akan bahas kenapa sih problem itu terjadi. Kita akan bahas lebih detail dengan beberapa materi yang nanti Pak D akan sampaikan. Nah, kita ketahui bahwasannya apa sih power window itu. Saat ini mobil-mobil yang terbitan sekarang itu sudah banyak dilengkapi dengan fitur ini, di mana fitur power window ini yaitu dia mengatur buka tutup kaca jendela dengan tanpa memutar tuas di pintu mobil. Tetapi kita bisa melakukannya secara otomatis dengan menekan switch. Switch apa? Nah, kalau ada di posisi depan kanan atau di posisi kemudi atau di posisi supir, itu namanya master switch atau main switch. Kalau dia posisi ada di sebelah depan kiri atau di penumpang, itu berarti passenger switch. Begitupun juga di sebelah belakang ada yang di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan diagnosa analisa terkait problem yang terjadi. Nah, kalau kita lihat secara komponen dulu dan layoutnya, pada unit Honda Jazz ini ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Karena wiring diagram dan layout ini yang saya gunakan ini yaitu tipe Honda Jazz atau Honda Fit, sebenarnya sama saja antara setir kanan dan setir kiri, cuman biasanya perbedaannya hanya di posisi kemudinya dan juga layout kabelnya. Kalau mungkin dia setir kiri, posisinya ada di kiri, kalau setir kanan dia ada di kanan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait komponen-komponen apa saja sih yang bekerja, yang ada pada sistem power window. Kalau kita lihat dari bagian atas, itu ada yang namanya power window relay. Di mana posisinya? Dia ada di posisi under dash fuse. Jadi ketika ada fuse atau posisinya fuse di bawah dashboard ya, tepatnya di bawah kemudi, itu ada relay box-nya. Itu ada relay di mana power window relay posisinya ada di situ. Ini penting kita lakukan pengecekan ketika terjadi problem di mana semua power window tidak berfungsi. Nah, biasanya dari relaynya atau dari fuse-nya. Nanti kita akan bahas lebih detail di jalur elektrikalnya bagaimana. Kemudian yang ada di sebelah depan kanan, nah ini posisinya kiri ya. Kalau kiri saya ganti kanan semua menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Itu ada yang namanya Power Window Master Suite. Power Window Master Suite itu apa? Power Window Suite yang ada di bagian supir. Kemudian di setiap sisinya itu ada yang namanya motor power window. Kalau dia ada di bagian sisi driver atau supir, berarti namanya driver power window motor. Kalau dia ada di depan sebelah kanan atau sebelah kiri, berarti front passengers window motor atau motor power window yang ada di bagian sisi penumpang depan. Kalau di belakang berarti dia ada di posisi belakang kanan atau kiri. Masing-masing di bagian tersebut ada yang namanya switch dan juga motornya. Itu menjadi kunci ketika kita mau melakukan analisa. Nah, ini adalah gambaran komponennya. Kemudian untuk lebih detailnya, kita harus memahami terkait kondisi wiring diagramnya seperti apa.
Nah, karena tadi problem yang terjadi yaitu konsumen mengeluhkan bahwasannya ketika dioperasikan dari sisi switch kemudi depan kiri ya, tidak ada kendala sama sekali, dibuat ditekan naik juga mau naik, tekan turun atau turun, mau turun, tetapi ketika mengoperasikannya dari sisi sopir atau dari master suite ya, ada problem di mana ketika mau menekan up ya, atau mau menaikkan kaca mobil penumpang sebelah depan kiri, dia bisa, tetapi kalau mau diturunkan terkadang tidak bisa. Nah, permasalahannya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita seiring dengan pengalaman kita di bengkel, sebenarnya kita bisa langsung merujuk aja. Kalau dia dari posisi switch penumpang naik atau turun tidak ada masalah, kemungkinan besar terjadi masalahnya ada pada bagian master switch. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara jalur normal, ini ada switch yang saya lingkari ya. Yang switch yang saya lingkari ini menunjukkan front passenger switch dari posisi master switch atau dari posisi sopir. Di sini ada jalur koneksi yang menuju ke switch passenger depan sebelah kiri. Kalau ketika posisi normal tidak ditekan naik atau turun, posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, posisinya, posisi switch power window depan sebelah kiri itu posisinya standby. Ya, posisinya standby. Jadi pengaturannya dari mana? Dari posisi switch power window yang ada di sopir. Yang ada di penumpang. Karena pengoperasian dari penumpang ini normal, maka bisa dipastikan merujuknya langsung ke arah master suite-nya, power window master suite dari sisi penumpang sebelah kiri. Karena tadi keluarnya kalau dioperasikan dari sisi master suite itu bisa naik, tetapi tidak bisa turun, atau mungkin kadang sebaliknya. Jadi langsung kita rujuk aja, kita mengarah ke master suite-nya yang bermasalah. Apakah langsung diganti? Tidak. Kita coba lakukan pengecekan terlebih dahulu. Biasanya pengalaman kami di lapangan itu kondisinya pada switch power window di master suite itu terjadi deposit kerak karbon. Nah, itu bisa dibersihkan. Jadi dibersihkan dengan amplas dengan metode tertentu ya. Jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar juga. Jadi kita bersihkan kerak karbonnya. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, kita lihat video berikut ini. Halo guys, salam motor mania. Kali ini Pak D kedatangan unit Honda Jazz yang problem unit power window-nya depan sebelah kiri tidak bisa berfungsi. Dia bisa naik tapi tidak bisa turun. Nah, biasanya penyebabnya di mana? Nah, penyebabnya biasanya di bagian switch power window-nya itu kotor. Kalau selama nggak parah dia bisa dibersihkan. Bagaimana? Nah, ini adalah main switch power window. Nah, ini dibongkar ya, dibongkar. Kemudian di bagian dalamnya ini ada switch. Nah, nanti saya jelaskan di foto ya. Nah, ini dibongkar, kemudian bagian dalamnya dibersihkan. Biasanya karena deposit karbon penyebabnya. Kita tadi sudah melihat kondisi video dari power window master suite yang sudah dibongkar ya. Kemudian pada bagian mana yang perlu kita bongkar. Nah, ini kita lihat gambar nomor 1 dulu, atau gambar yang sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri ini adalah switch power window yang ada di master suite untuk mengoperasikan power window di depan sebelah kiri. Nah, ini tadi yang di awal saya sampaikan bahwasannya kunci poin kerusakannya ada di sebelah sini. Nah, dari sini kita bisa lakukan pembongkaran. Di sini ada semacam tutupnya atau plastik ya. Perlu hati-hati dalam melakukan pembongkaran. Ketika kita bongkar
ada switch ini, nah cirinya gini, kalau yang ada lampunya ini biasanya dia mesti dari posisi auto atau dari switch power window supir atau driver. Nah, berarti ada di sebelah kiri ya. Nah, ketika kita bongkar, kita langsung pindah ke gambar nomor 2, maka akan muncul yang namanya kontak plat power window master switch untuk pengoperasian power window depan sebelah kiri. Nah, ini yang saya lingkari kalau teman-teman lihat ada semacam kontak terminal ya. Nah, ini warnanya gosong. Nah, disinilah biasanya penyebab terjadinya kenapa master switch power window tersebut tidak bisa berfungsi normal. Jadi rekan-rekan jangan buru-buru kalau misalkan mau memperbaiki, suruh ganti, coba dipastikan terlebih dahulu kondisi kontak platnya masih bagus. Kalau masih bagus cukup dibersihkan saja. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah kondisi deposit karbon yang muncul biasanya karena faktor usia memang terkait penggunaannya. Jadi ketika kita sudah membersihkan kontak plat ini, kemudian jangan lupa digrease ulang ya, kemudian dirakit ulang, problem tersebut akan bisa kita beresi. Nah, seperti yang terjadi pada kasus yang masuk di tempat kami, di bengkel Sarno Auto Service. Nah, jadi mungkin itu sekilas sharing dari kami terkait bagaimana cara memperbaiki power window yang terkadang bisa naik, terkadang bisa turun, atau terkadang sebaliknya. Atau bahkan bisa jadi kondisi tidak bisa berfungsi di master suite, tapi bisa berfungsi di passenger suite. Oke ya, jadi mungkin itu yang dapat Pak D sharingkan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, bisa kontak di WA-nya Pak D, ada di Google, klik aja bengkel Sarno Auto Service Ponorogo, di situ ada kontaknya Pak D. Oke, sekilas apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe jika memang ini bermanfaat. Follow Instagram dari bengkel Sarno Auto Service Ponorogo. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Salam Otormania. Terima kasih. Bye-bye.